bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang 3 aplikasi yang kamu pakai. Yang pertama ada Word, Excel, dan PowerPoint. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imam Masim Waziaki. Saya Diego Azhar Putra. Saya Nadira Ayub Lenza. Saya Nurella. Saya Lamsa Dantika. Saya Dimana Kabar Silvi. Untuk aplikasi pertama ada Word yang akan dijelaskan oleh Nilam dan Nurella. Halo semua, perkenalkan saya Nilam dan teman saya Lela. Nah, di sini kami akan menjelaskan fitur apa saja sih yang ada di Word. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan bagian fitur pertama. Oke, yang pertama adalah stylist. Stylist biar judul dan isi teks rapi dan seragam. Nah, gimana sih caranya? Ini loh teman-teman, caranya itu. Nah, kalau kan ada cover nih. Nah, kami memilih huruf fontnya yaitu Times New Roman, yang mana ukurannya adalah 16. Nah, untuk logonya kami memilih Unilever. Oke, selanjutnya table of contents. Ini bikin daftar isi otomatis, nggak perlu ribet manual. Nah, untuk membuat daftar isi, caranya kan di bagian semua subbab dan bab ini kita tempel dan lalu kita tambahkan ke judul 1, judul 2, dan judul 3 dengan cara memblok. Oke, ini caranya guys, diblok, sabar ya, diblok lalu tambahkan ke judul 2. Karena apa? Karena dia merupakan subbab. Oke, selanjutnya 3 yaitu tabel dan graphs, yaitu menampilkan data dalam tabel atau grafik biar gampang dipahami. Nah, kalau untuk grafiknya kami menyalin atau mengcopy dari Excel, yang mana Excel ini dibuat pada kelompok 2. Nah, kami dengan cara di bagian Excel ini pilih gambar ataupun grafik yang mau kalian pilih, lalu tekan Ctrl C untuk mengcopy, dan untuk menyalinnya tekan Ctrl V. Ini ya guys. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu Smart dan Caption, yaitu memasukkan gambar plus keterangan biar lebih jelas. Nah, kalau untuk gambar kami masuk di bagian lampiran. Nah, bagian lampiran ini kita masuk ke bagian sisipkan gambar, pilih gambar yang mau kalian masukkan. Untuk bagian captionnya kalian tekan caption. Nah, bagian caption kan gak ada nih, jadi kita terserah kalian memasukkan atau enggak. Oke. Fitur selanjutnya adalah Smart Art, yaitu bikin diagram atau bayangan alur yang menarik. Nah, di sini untuk membuat Smart Art, kalian bisa buka ke invert. Nah, di sini kami nggak tahu kan, karena pakai bahasa Indonesia jadi bingung carinya. Kalian bisa cari sendiri nanti kalian carikan deh caranya. Nah, kami di sini memilih bagan alur. Nah, nanti di situ dia bakal ada sediakan banyak pola-pola dan kami memilih ini. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur podcast dan endnotes, yaitu tambahan catatan kecil di bawah halaman atau di akhir dokumen. Nah, dari fitur ini kalian bisa masuk ke referensi, lalu kalian tekan yang namanya sisipkan catatan kaki. Nah, dari ini kalian masukkan sumber atau data yang ingin kalian masukkan. Oke, fitur selanjutnya adalah hyperlinks, yaitu fitur yang disisipkan dari link ke website atau bagian lain di dokumen.
Nah, fitur ini dengan cara masuk ke bagian tautan. Nah, kalian pilih tautan mana yang ingin kalian masukkan. Nah, contohnya nih seperti ini. Nah, terus kalian tekan oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kami jelaskan tentang fitur yang ada di dalam Word. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kami yang kedua, itu Excel. Halo semuanya. Jadi di sini saya Diego Putri dan teman saya. Di mana Fabia Silvi. Kami akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di Excel pada nomor 1 dan sampai nomor 5. Yang pertama itu membersihkan dan mengorganisir data. Menggunakan fitur Excel seperti filter, source, dan fungsi teks untuk memastikan data rapi, terstruktur, dan mudah dianalisis. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Membuat laporan dasar, tabarugi, neraca, arus kas dengan rumus Excel untuk menghitung dan menyajikan data yang sudah dibersihkan. Yang ketiga, ada analisis rasio keuangan. Menghitung rasio penting seperti likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas, lalu menafsirkan hasilnya untuk menilai kondisi perusahaan. Yaitu fitur keempat, visualisasi data, membuat garis atau diagram di Excel supaya hasil analisis keuangan lebih mudah dilihat, menarik, dan jelas. Yaitu fitur kelima, dashboard interaktif, menggunakan view table dan fitur chart untuk membuat dashboard keuangan yang interaktif sehingga kemudahan bisa menganalisis data lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Nadira Ayu Firenza, dan di sini saya bersama teman saya. Saya Imam Ahdi Muazzaki. Di sini kami akan menjelaskan untuk bagian PowerPoint. Jadi pertama-tama saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menambahkan slide baru di PowerPoint. Kalian bisa pergi ke bagian beranda, lalu memilih ini. Kalian akan mendapatkan slide baru. Atau dengan cara gampangnya kalian bisa pencet Ctrl dan M. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara kalian menambahkan gambar pada PowerPoint. Kalian pergi ke bagian sisipkan, lalu kalian pencet yang ada gambar ini. Lalu kalian bisa memilih gambar yang kalian inginkan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kalian menambahkan teks pada PowerPoint. Kalian bisa memilih kotak teks, lalu kalian bisa pencet di tempat yang kalian inginkan untuk menambahkan teks. Nah, untuk selanjutnya ada bagian bentuk. Kalian bisa memilih bentuk yang kalian inginkan untuk ditaruh di dalam PowerPoint kalian. Di sini ada berbagai macam bentuk juga. Nah, yang terakhir saya akan memberitahu bagaimana cara teman-teman menambahkan transisi perpindahan slide di PowerPoint kalian. Kalian bisa pergi ke transisi, lalu kalian bisa memilih transisi yang kalian inginkan. Di sini ada banyak juga jenisnya. Kalian bisa pilih manapun yang kalian suka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ini kami ambil, yaitu Unilever. Ada latar belakang. Unilever adalah perusahaan multinasional besar yang memproduksi barang-barang konsumsi seperti makanan, minuman, produk konsumsi rumah tangga, dan perawatan tubuh dengan kantor pusat di London, Inggris. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terkemuka di dunia yang didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan ada target pasar. Target pasar Unilever sangat luas dan beragam, mencakup konsumen dari berbagai demografi, psikografi di seluruh dunia, termasuk mereka yang berorientasi pada keluarga, peduli lingkungan, mencari solusi praktis gaya hidup sibuk, dan konsumen di pasar negara berkembang. Unilever menggunakan strategi yang berpusat pada keberlanjutan kualitas produk dan pemberdayaan untuk menyasar nilai-nilai dan kebutuhan unik konsumen. Dan yang terakhir adalah promosi nilai unik, portofolio brand yang luas, posisi sebagai perusahaan FMCG tertua dan terbesar di dunia, sebagai komitmen terhadap keberlanjutan, seperti pengurangan plastik dan inovasi produk yang dialami. Sekian PowerPoint yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.